Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat datang di video presentasi Aksi Nyata Pendidikan yang Memerdekakan. Bersama saya, Umiarti, CPP Angkatan 10 DKI Jakarta. Yang ingin disampaikan adalah prakarsa perubahan dengan kanvas atap. Bapak dan Ibu yang berbahagia, jika ada yang bertanya, apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan itu 3 unsur yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, prakarsa perubahan itu berpihak pada murid, sesuai dengan kebutuhan murid yang didasarkan pada empati kepada murid. Kemudian unsur kedua dari prakarsa perubahan adalah berdampak terhadap murid. Artinya, tidak hanya sekedar konsep atau kegiatan, tetapi prakarsa perubahan itu ada bukti nyata perubahan positif yang dirasakan atau didapatkan oleh murid. Kemudian unsur ketiga, bahwa prakarsa perubahan itu bisa ditiru atau direplikasi agar dampak dari praktik baik dirasakan lebih banyak ke murid. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah salah satu contoh inisiatif praktik baik dengan judul pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman nyata. Dari contoh inisiatif tadi, kita melakukan perjalanan menggunakan konsep atap. Konsep atap dimulai dari huruf A atau singkatan dari awal atau aset. Bagian A yakni bagian yang menceritakan situasi awal, meliputi tanggung jawab sebagai guru dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Di dalamnya berisikan 1. Potensi anak untuk meningkatkan pengalaman belajar. 2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk memiliki keyakinan diri, menjadi mandiri, mengekspresikan kreativitas, berinovasi, menemukan solusi, dan membentuk karakter unik pada mereka. 3. Siswa memiliki beragam latar belakang yang berbeda. 4. Mengoptimalkan peluang yang ditawarkan oleh lingkungan sekitar. Kita lanjutkan konsep dari atap berikutnya, yaitu T. T adalah singkatan tantangan, bagian yang menceritakan tentang tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, prakarsa perubahan itu selalu pasti ada kendala atau tantangan yang harus segera diselesaikan oleh guru. Di dalamnya berisikan tentang yang berkaitan dengan 1. Proses belajar dengan metode ini memakan banyak waktu. 2. Proses pelaksanaannya memerlukan dana. 3. Siswa dengan latar belakang yang beragam menjadi sulit dikendalikan jika guru menjalani tugasnya seorang diri. Langkah berikutnya, aksi. Aksi adalah bagian yang menceritakan strategi dan pelaksanaan strategi belajar, termasuk penyesuaian strategi bila ada. Di dalamnya, langkah-langkah untuk menyelesaikan kendala-kendala tadi yang dihadapi. 1.
berkomunikasi dengan siswa mengenai model pembelajaran tersebut dan kemampuan yang akan mereka peroleh. 2. Membahas bersama siswa mengenai tujuan pembelajaran, sumber belajar, media, penilaian, dan tempat pelaksanaan. 3. Berinteraksi dengan rekan guru untuk membahas kompetensi relevan dengan pendekatan pembelajaran ini. 4. Memohon persetujuan dari orang tua, wali siswa melalui formulir persetujuan tertulis. Kemudian yang terakhir adalah pelajaran. Dari langkah-langkah sebelumnya, dari aset, kemudian tantangan, kemudian aksi, kita mendapatkan bagian yang menceritakan pelajaran, hasil refleksi terhadap keseluruhan proses di dalamnya, berisikan perubahan yang diharapkan guru, memberi 1. Pengalaman pembelajaran yang menjadi lebih bermakna dan mengasihkan. Ini juga mendukung peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan praktis yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa yang penuh motivasi cenderung merenungkan dan menggali materi yang mereka pelajari melalui pengalaman nyata yang mereka alami. 3. Karakter siswa terlihat dan tercermin dalam proses belajar, serta dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengakumulasi pengalaman yang bervariasi. Terakhir, 5. Menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab. PCB modul. Jadi itu alat dari center. Kan center ada alatnya, dalamnya itu diambil dari situ kayak gitu. Oh, dijual lagi. Lucu. Sebenarnya ini kamu lakukan buat apa sih? Buat mampu energi, Bu. Kenapa? Jadi kan kalau misalnya ini kan kita ini kan kita nyalain aja nih. Nah kan dia redup nih ya. Dia redup, berarti di sini energinya tuh udah pengen habis. Nah, nanti kita muterin ini berapa menit. Jadi ntar dia terang lagi. Iya, kayak dinamo gitu, Bu. Dinamonya kan dinamonya ke Eko. Energinya ke lampunya ya ke sini saluran. Ini tuh nggak guna. Harusnya. Iya, orang berfungsi. Tahannya berapa lama? Berarti elektronnya ambilnya dari sini. 2 jam. Iya. Oke. Demikianlah Ibu Bapak Guru yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kalimat yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.